Halo semuanya, selamat datang di seri pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan sejarah yang jujur aja luar biasa banget. Kita nggak cuma ngomongin spesifikasi teknis dari alat perang kuno ya, tapi kita bakal membedah asal-usulnya yang udah ada sejak ribuan tahun lalu dan sebuah perdebatan ulama yang sangat tajam seputar busur Persia. Jadi buat kalian yang mungkin mikir sejarah persenjataan itu kaku atau membosankan, siap-siap aja karena pembahasan kali ini bakal benar-benar mengubah pandangan kalian. Oke, jadi agenda kita hari ini cukup padat tapi seru. Kita mulai dari asal-usul sejarah busur, lalu perbandingan antara busur Arab dan Persia, dilanjut dengan polemik hukumnya di kalangan ulama, dan terakhir kita bakal selesaikan lewat konteks penentu hukumnya. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama ya, asal-usul sejarah busur. Nah, untuk benar-benar paham perdebatan ini, kita harus narik mundur jauh ke belakang, ngelihat catatan dari teks-teks sejarah klasik seperti karya Al-Imam At-Tabari. Nah, ini dia nih, fakta sejarah yang pertama, dan mungkin ini bakal jadi momen aha buat banyak dari kalian. Pas teks-teks sejarah Islam awal nyebut tentang busur Persia, mereka itu sebenarnya bukan lagi ngomongin busur Tartar atau busur lengkung yang biasa kalian bayangin itu loh. Enggak. Busur Persia yang dimaksud dalam riwayat klasik itu sebenarnya adalah busur silang, atau ya yang kita kenal sekarang sebagai crossbow. Ini tuh salah kaprah modelen yang emang harus kita lurusin dari awal banget, biar kita nggak gagal paham sama konteks sejarahnya. Terus, siapa sih yang pertama kali bikin? Kalau kita lihat garis waktunya berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, Al-Imam At-Tabari mencatat kalau orang yang pertama kali merakit busur Arab itu adalah Nabi Ibrahim. Beliau bikin busur itu buat putra-putranya, Ismail dan Ishak. Tapi di sisi lain, dan ini agak ironis ya, orang yang pertama kali menciptakan busur Persia alias si crossbow tadi, itu ternyata adalah Namrud bin Kan'an. Fakta ini tuh sekaligus membantah klaim dari para pemanah Khurasan yang selama ini ngira kalau Raja Bahram Jurlah penemu busur pertama. Catatan sejarah ternyata berbicara lain. Oke, garis waktunya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, perbandingan antara busur Arab dan Persia, baik dari sisi teknis maupun budayanya. Kalau kita bandingin, perbedaannya itu ibarat bumi dan langit. Buat orang Arab zaman itu, busur Arab ya udah jadi standar tradisional. Secara budaya mereka udah sangat familiar, pakainya juga gampang, udah di luar kepala lah ibaratnya. Tapi, begitu dihadapkan sama busur Persia atau crossbow ini, wah ini barang asing, teknologi dari luar. Buat pasukan muslim awal saat itu, makanya crossbow tuh butuh mengutip riwayatnya ya. Susah payah. Saking gak naturalnya, mereka harus berjuang keras cuma buat narik dan nembakinnya. Jadi ini bukan sekedar beda bentuk, tapi benar-benar beda kultur teknologi. Lanjut ke bagian ketiga, polemik hukum busur Persia. Nah, ini inti masalahnya. Kalau itu cuma sekedar alat dari luar, kenapa hal ini sampai memicu perdebatan hukum yang super sengit di kalangan ulama? Emangnya ada apa? Ternyata polemik ini berakar dari sebuah peringatan yang sangat keras. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah melihat seorang laki-laki bawa busur Persia. Terus beliau bersabda, kurang lebih seperti ini, buanglah busur itu. Sesungguhnya busur Persia itu terlaknat. Selalulah menggunakan busur-busur Arab dan tombak. Beliau ngingetin kalau dengan senjata standar mereka lah agama ini dikuatkan. Teksnya benar-benar keras kan, suruh buang saat itu juga. Dan peringatan ini bukan cuma sekali. Lewat riwayat lain dari Sunan Ibnu Majah, via Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada kejadian yang mirip. Pas Nabi lihat ada pria megang busur Persia, sementara beliau sendiri lagi megang busur Arab, beliau langsung ngasih instruksi tegas, buanglah busur itu, gunakanlah busur ini atau yang serupa dengannya, dan gunakanlah tombak. Instruksinya benar-benar nggak bisa ditawar, tinggalkan senjata asing tersebut. Nah, karena teks riwayatnya sangat eksplisit nyuruh buang, wajar kalau akhirnya muncul beda pendapat yang tajam di antara para ulama di masa depan. Imam Abu Bakar, salah satu pengikut Imam Ahmad, berpegang pada teks harfiah hadis tadi. Menurut beliau, pakai busur Persia itu ya makruh. Tapi, uniknya nih, Imam Ahmad sendiri malah ngeluarin pandangan fikih yang bilang kalau pakai busur Persia di perlombaan itu boleh-boleh aja. Lah, kok bisa bentrok gini? Teks sejarahnya ngelarang, tapi hukumnya malah memperbolehkan. Ini dia yang mau kita pecahkan di bagian keempat. Konteks penentu ketentuan hukum. Gimana caranya sesuatu yang dulu disuruh buang, belakangnya malah boleh dipakai. Al-Imam Ibnu Qayyim punya sintesis yang luar biasa brilian soal ini. Dalam kitabnya yang berjudul Furusiah, Imam Ibnu Qayyim itu tegas banget ngebantah pandangan awal tadi. Beliau bilang pakai busur Persia itu tidak makruh sama sekali. Bahkan udah ada konsensus atau kesepakatan umat kalau itu diperbolehkan. Kenapa? Karena realitasnya berubah. Di zaman beliau, justru dengan senjata itulah umat bisa bertahan dan menghalau musuh. Beliau itu ngajak kita mikir ke prinsip dasarnya. Apa sih tujuan panahan dan persenjataan itu?
Tujuannya kan jelas, membela agama, ngalahin musuh, dan bersiap dengan kekuatan paling maksimal. Fokus utamanya itu bukan pada asal budaya senjatanya, bukan tentang fanatik milih satu jenis busur budaya tertentu, tapi tentang seberapa kuat dan efektif persiapan kita. Biar makin jelas, kita bedah deh alasan kenapa di era Nabi hal itu sempat dilarang. Pertama, tentara saat itu 100% orang Arab. Kedua, orang non-Arab waktu itu belum banyak yang memeluk Islam. Jadi, yang ketiga, kalau mereka pakai senjata bangsa non-Muslim, itu sama aja kayak meniru atau menyerupai mereka. Dan alasan keempat yang paling masuk akal di medan perang, kayak yang kita bahas di awal tadi, pasukan Arab zaman itu tuh susah payah pakai crossbow. Bayangin, lagi perang tapi senjatanya malah bikin ribet sendiri. Ya jelas dilarang dong, secara strategi itu bahaya banget. Tapi coba bandingkan dengan era Imam Ibnu Qayyim. Konteksnya udah berubah total. Pasukan Islam udah sangat majemuk. Ada orang-orang Turki, orang-orang Persia, dan mereka semua ini prajurit yang secara natural ahlinya pakai busur non-Arab. Kalau aja ulama zaman itu kaku dan memaksakan aturan lama, pokoknya semua harus pakai busur Arab. Wah, itu justru bakal ngelemahin kekuatan militer mereka sendiri. Musuh bakal dengan gampang ngalahin umat Islam. Logis banget kan? Makanya Imam Ibnu Qayyim mengasih satu kesimpulan yang menurut saya pribadi sangat melek zaman. Beliau bilang, seandainya tentara Islam sekarang berperang di hadapan Nabi dengan menggunakan busur-busur Persia dan membela agama dengannya, niscaya beliau akan memuji busur Persia itu. Ini jadi bukti kalau hukum itu nggak anti sama teknologi atau senjata luar, selama alat itu relevan, efisien, dan ditujukan buat kebaikan serta pertahanan. Nah, dari semua perjalanan sejarah ini, ada satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Kalau status sebuah alat perang fisik kayak busur aja bisa berubah drastis hukumnya karena penyesuaian konteks, zaman, dan penggunaannya, lalu gimana cara kita menyikapi senjata baru di era modern sekarang? Entah itu teknologi kecerdasan buatan, media digital, atau inovasi lainnya. Apakah kita cuma bakal jalan di tempat, nolak hal baru, atau kita berani manfaatin semuanya demi tujuan yang lebih besar? Saya harap pembahasan kali ini nggak cuma nambah wawasan sejarah buat kalian, tapi juga ngasih sudut pandang baru yang lebih kritis. Terima kasih banyak udah nyimak sampai habis, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.